Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mitos seks remaja. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Halo. Nah, jadi kita akan membahas tentang mitos seks remaja, di mana mitos-mitos ini biasanya dipercaya oleh remaja yang katanya bisa menyebabkan atau bisa menghindari dari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, apakah memang seperti itu? Tapi, yang namanya mitos ya bukan fakta dong. Nah, kita akan bahas satu persatu yang katanya bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, mitos yang pertama adalah berhubungan satu kali itu tidak akan terjadi kehamilan. Nah, siapa bilang? Siapa tahu berhubungan sekali itu bisa juga loh terjadi kehamilan, karena yang menyebabkan kehamilan itu bukan masalah berapa kalinya, tapi masalah kesuburannya. Kalau misalnya wanita yang berhubungan seksual itu dalam masa subur, maka akan sangat mudah untuk terjadi kehamilan, meskipun berhubungannya itu satu kali saja. Jadi kalau misalnya sel telurnya itu sudah siap untuk dibuahi, kemudian pas saat itu juga berhubungan dan spermanya masuk, maka sel telur itu akan terbuahi dan terjadi kehamilan. Setelah beberapa minggu, tes pack dan hasilnya negatif alias garis 2. Nah, itu bisa terjadi. Dan jadi jangan percaya mitos seperti itu, karena satu kali saja pun bisa terjadi atau bisa menyebabkan kehamilan kalau dalam masa subur. Kemudian mitos yang kedua yang dipercayai adalah lompat-lompat setelah berhubungan. Nah, katanya kalau berlompat setelah berhubungan itu akan menyebabkan sperma itu tidak masuk, tidak sampai ke sel telur, tidak bisa terjadi kehamilan karena spermanya semuanya jatuh atau keluar. Nah, sebenarnya bahkan melompat-lompat atau kencing, ada juga kan yang mengatakan bahwa pipis itu bisa menyebabkan atau mencegah terjadinya kehamilan. Itu sama sekali tidak membantu, karena kalau misalnya sperma yang dikeluarkan itu adalah sperma yang memang kuat, yang bisa menembus lapisan-lapisan menghalang untuk bisa bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi kehamilan. Jadi kalau misalnya pun lompat-lompat, itu yang keluar hanya keringat karena capek, bukan sperma yang dimaksud. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa atau ada yang mempercayai mitos bahwa setelah berhubungan itu sebaiknya mengkonsumsi Sprite supaya tidak hamil. Nah, masalahnya di sini adalah kalau kita minum Sprite, maka Sprite itu akan masuk ke sistem pencernaan. Sementara sperma yang masuk untuk membuahi sel telur itu masuknya ke sistem reproduksi, jadi berbeda. Jadi tidak ada hubungannya antara Sprite yang masuk dan sperma yang keluar, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau minum Sprite, silahkan minum Sprite, tapi jangan berharap akan mencegah terjadinya kehamilan. Dan mitos selanjutnya adalah katanya sabun dan odol itu bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Nah, karena kan kita tahu bahwa remaja itu pastinya ada yang namanya putus nyambung. Karena pergaulan remaja seperti itu biasanya kan ada yang melakukan seks bebas. Nah, kalau misalnya putus nyambung ganti pasangan, berarti bisa saja juga ganti-ganti pasangan, dan itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi menular seksual. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau setelah berhubungan, meskipun ganti-ganti pasangan, kita harus rajin mencuci pakai sabun atau odol, karena itu katanya bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual sehingga aman. Entah dari mana pemikiran itu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan odol, jadi kandungan odol itu tidak ada yang namanya kandungannya yang bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Jadi mau satu bungkus odol atau banyak odol yang digunakan itu tidak bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Cara mencegahnya bagaimana? Ya, cara mencegahnya adalah satu pasangan saja, jangan ganti-ganti pasangan. Dan mitos yang terakhir adalah coitus interruptus atau senggama terputus. Coitus interruptus itu artinya mengeluarkan sperma di luar vagina. Nah, jadi
Ada yang beranggapan kalau melakukan teknik seperti itu maka akan mencegah terjadinya kehamilan. Padahal kita tidak tahu pada saat ejakulasi, di saat sperma ingin dikeluarkan di luar, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sperma atau ada beberapa sperma yang sudah keluar di dalam sebelum dibuang di luar. Jadi proses itu sebenarnya kita tidak tahu. Jadi untuk remaja-remaja yang menganggap bahwa mitos-mitos tadi yang saya sebutkan itu bisa dipraktekkan atau bisa bisa bekerja dengan baik untuk Anda, itu tidak. Jadi jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu karena itu bisa saja menyebabkan terjadinya KTD, kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi sebelum itu terlambat, sebaiknya seperti itu, jangan melakukan hal yang seperti tadi yang saya sebutkan karena kemungkinan untuk hamilnya itu masih banyak. Apalagi itu tadi tentang infeksi menular seksual, tidak seperti itu. Jadi jangan percaya dengan odol-odolan seperti itu karena itu akan membahayakan kalian. Untuk yang penasaran apa sih itu infeksi menular seksual dan bagaimana itu jenis-jenis penyakit menular seksual, bisa cek di video saya sebelumnya yang ini. Jadi saya sudah bahas di situ, silahkan kunjungi dan nonton videonya. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.